Halo, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membahas mengenai model matematika yang dituliskan menggunakan persamaan diferensial. Mari kita lihat buku teks kita. Di buku teks, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi di chapter 8. Secara spesifik kita masuk ke chapter 8.1. Di sini kita bisa melihat bahwa kalian diingatkan kembali mengenai apa itu persamaan diferensial. Kalau kita lihat di tabel 811 ini, saya akan zoom. Di tabel 811 ini, di sini contoh ada beberapa persamaan diferensial. Mengapa disebut persamaan diferensial? Karena ada komponen turunan di dalamnya. Seperti yang ini, dy per dx sama dengan 3y. Karena ada turunan di sini, kita sebut dia persamaan diferensial. Berapa ordenya? Ordenya 1, karena hanya ada melibatkan 1 kali turunan. Gitu ya. Kalau yang contoh kedua, ini ordenya 2. Kenapa? Karena dia ada komponen yang perlu 2 kali diturunkan. Di sini, d kuadrat y per dx kuadrat. Begitu seterusnya. Dan kita juga sudah belajar bahwa bentuk turunan dy per dx bisa kita singkat penulisannya menjadi aksen. Nah, seperti contoh ini. Y aksen dikurangi y sama dengan e pangkat 2x. Nah, sama seperti halnya dengan persamaan lain, kalau namanya persamaan tentu ada hasil solusinya. Nah, saat ini kita akan fokus bagaimana kita punya model persamaan diferensial dan kita juga ingin mencari solusinya. Seperti ini. Kalau kita ikuti bagian buku ini, kita melihat di persamaan 1 sini, ya, di persamaan 1 adalah dy min x, dy per dx min y sama dengan e pangkat 2x. Nah, solusinya adalah ini, y sama dengan e pangkat 2x. Bagaimana kita bisa menemukan solusi itu? Cara yang paling simple, sebenarnya kita cukup memasukkan y ini ke dalam yang sebelah ruas kiri. Seperti yang contoh baris di bawahnya. Kita masukkan e pangkat 2x menjadi y, sehingga turunan dari e pangkat 2x adalah 2 e pangkat 2x, lalu dikurangi y, y-nya ini adalah ya e pangkat 2x, sehingga 2e pangkat 2x dikurangi e pangkat 2x sama dengan e pangkat 2x, di mana kita tadi sebutkan bahwa e pangkat 2x ini adalah y. Sehingga contoh soal persamaan 1 ini sangat mudah kita kerjakan. Nah, tapi pertanyaannya adalah, jika kita diberikan persamaan diferensial, bagaimana kita mencari solusinya? Nah, ini yang menjadi materi yang tidak akan kita bahas secara detail di kalkulus 1 ini. Tapi kita akan bahas di mata kuliah selanjutnya. Nah, poin yang perlu kalian tahu dalam mengenai masalah menyelesaikan persamaan diferensial adalah bahwa pasti ada yang namanya konstanta, jangan lupa. Karena ketika kita mengintegralkan suatu fungsi, ya, selalu ada konstanta di situ. Lalu bagaimana cara kita mencari nilai konstantanya? Itu bisa kita lakukan kalau kita punya yang kita sebut namanya nilai awal atau initial value, begitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh, melanjutkan contoh yang tadi, seperti ini. Soalnya sama, yang dy per dx min y sama dengan e pangkat 2x. Nah, solusinya adalah, tadi jangan lupa ada komponen konstan, betul, di mana di sini konstannya adalah c ditambah c kali e pangkat x. Saya besarkan gambarnya. Oke, sini lihat ya. Y sama dengan e pangkat 2x ditambah c kali e pangkat x. Nah, tergantung nilai C, maka bentuk Y atau solusi persamaan diferensial berbeda-beda. Misalnya garis yang merah ini adalah untuk C sama dengan min 2. Lalu biru untuk C sama dengan min 1, begitu seterusnya di sini sampai kita melihat ada contoh untuk C sama dengan 4. Nah, lalu bagaimana kita mencari nilai C?
Tadi saya sebutkan adalah kalau kita bisa mencari nilai C, kalau kita tahu initial condition-nya. Misalnya, dalam kasus ini, misalnya kita tahu kalau X-nya 0, Y-nya 2. Oke, misalnya di sini kita tahu, saya akan coba, oke, saya akan buka Paint. Oke, tadi kita punya soal Y sama dengan E pangkat 2X ditambah C E pangkat X. Itu ya. Seperti ini. E pangkat 2X ditambah C E pangkat X. Bagaimana cara kita mencari nilai C? Tergantung nilainya. Misalnya, kita diketahui dalam soal ketika X sama dengan 0, oke, ketika X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 2. Artinya, kita masukkan X ini ke persamaan di atas. Jadi, Y sama dengan E pangkat 2 kali 0 ditambah C kali E pangkat 0. Y-nya kita masukkan, di sini diminta Y-nya 2, ya, berarti 2 sama dengan E pangkat 0 berapa? 1, betul ya. 1 ditambah C, C kali 1, C. Nah, di sini kita temukan bahwa nilai C adalah C sama dengan 1. Nah, artinya untuk kasus X sama dengan 0, maka nilai C adalah 1. Demikian bagaimana cara kita mencari nilai C, yaitu dengan kita tahu beberapa nilai Y pada saat X tertentu. Biasanya adalah pada saat awal atau initial conditions. Nah, ini kita sudah bahas initial value problems. Berikutnya, kita membahas yang disebut namanya uninhibited population growth. Ini adalah contoh yang simple, artinya kalau bagaimana pertumbuhan populasi yang dibiarkan berjalan begitu. Tidak ada halangan, tidak ada saling makan-memakan, dan seterusnya. Gitu ya. Di sini ditemukan bahwa, lihat persamaan 3, DY per DT sama dengan KY. Apakah artinya ini? Artinya, kalau Y ini adalah jumlah populasi, maka kecepatan pertambahan populasi sama dengan suatu konstanta dikali populasi tersebut. Oke. Mungkin masih bingung. Oke. Kita lihat dalam tulisan seperti ini. Oke, ini saya clear semua. Gimana cara saya clear? Oke, tidak usah. Oke, saya bikin yang baru saja. Oke, gini. Kalau kita misalnya punya bakteri, oke, ada satu bakteri, oke, ada satu bakteri. Setelah ini misalnya T sama dengan 0, oke. Nah, pada saat T sama dengan 1, bakteri ini bisa membelah dirinya menjadi 2, oke. Jadi di sini adalah 2. Oke. Lalu pada saat 2, kita tahu untuk satu bakteri dia bisa menjadi 2 untuk butuh waktu 1. Satuan waktu, tidak disebutkan detik, jam, atau hari ya. Nah, berarti yang satu ini, oke, yang satu ini yang saya beri tanda merah, dia bisa memecah dirinya menjadi 2, oke, pada saat waktunya 2. Oke, dan yang satu ini juga akan menjadi 2. Ya. Jadi pada saat T sama dengan 2, total organisme ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, kalau kita lihat persamaannya, tadi diminta adalah persamaannya DY
per dt ya sama dengan K kali Y. Apakah kalian bisa menentukan nilai K-nya berapa dari contoh kasus seperti ini? Ya, betul sekali. Kita lihat bahwa kecepatan perubahan populasi adalah tergantung jumlah populasinya dikali dengan 2. Kenapa? Karena satu bakteri ini dia memecah menjadi 2. Betul ya? Kalau dia memecah jadi 3, maka nilai di sini K-nya menjadi 3. Betul sekali. Nah, itu untuk kasus yang tidak ada saling makan-memakan, tidak ada batasan ruangan, dan sebagainya. Bagaimana dengan populasi yang ada batasan atau ada constraint tertentu? Misalnya, kita lihat persamaannya di dalam persamaan 4. Persamaan 4, di sini kita lihat bahwa D per dt, oke, ini sekali lagi jumlah kecepatan bertambahnya penduduk sama dengan K, tetap konstanta K yang tadi, tapi tidak hanya dikali Y, tapi di sini ada dikali 1 dikurangi Y per L. Di mana nilai L ini adalah tentunya kita lihat dari kondisi lingkungan, atau L ini kita sebut di sini disebutkan bahwa L itu adalah carrying capacity of the system. Artinya apa? Kita lihat di sini. Artinya bahwa ya kita lihat persamaan 4. Saya contoh kembali ke sini. Saya akan clear kembali. Oke, kita gunakan. Tadi dalam soal adalah dy per dt, ya, kecepatan pertambahan jumlah penduduk, sekali lagi Y adalah jumlah populasi pada suatu saat, dan T adalah waktu, sama dengan K dikali 1 dikurangi Y per L dikali Y. Tadi kita sudah mengerti, kalau tidak ada constraint apa-apa, ini menjadi K kali Y saja. Tapi kita sekarang tertarik dengan elemen yang ini. Oke, di mana L adalah jumlah kapasitas. Perhatikan, apa yang terjadi jika Y jumlah penduduk, jumlah populasi lebih besar daripada L. Maksudnya apa? Jumlah penduduk melebihi batas kapasitas maksimum. Oke, kalau ini terjadi, maka Y per L menjadi lebih besar dari 1. Betul. Artinya, 1 dikurangi Y per L menjadi lebih besar atau lebih kecil dari 0. Kalau yang Y per L besar dari 1, maka 1 dikurangi bilangan yang lebih besar dari 1, dia menjadi negatif. Dia ini menjadi kurang dari 0. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau kita masukkan di sini, oke, bilangan ini menjadi negatif. Artinya apa? Penduduknya, laju pertumbuhan penduduknya negatif. Artinya apa? Banyak yang mati. Nah, artinya jumlah penduduk banyak yang mati karena ada tanda negatif di sini. Apa yang memungkinkan hal ini terjadi? Macam-macam. Bisa karena wabah penyakit, bisa karena peperangan, bisa juga karena tadi kapasitas, karena makanan nggak ada, jadi karena ada bahaya kelaparan dan seterusnya. Nah, itu dua contoh bagaimana kita melihat model populasi, pertumbuhan populasi. Yang pertama ada batasannya, yang pertama tidak ada batasannya atau kita sebut uninhibited. Yang kedua adalah inhibited population growth, gitu. Nah, contoh berikutnya, kalian bisa baca sendiri di chapter 8.1. Di sini ada contoh untuk bidang farmakologi, bagaimana menghambat pertumbuhan bakteri, bagaimana penyebaran penyakit. Ya, mungkin kalau kalian ada yang mau mengerjakan tugas, kalian hanya disuruh nyari nilai K.
Mungkin kalau kalian mau dapat bonus tambahan, berapa nilai K kalau kondisi saat ini? Ya, kondisi saat ini ketika ada wabah pandemi misalnya. Oke, di sini ada modelnya. Oke, nah lalu bagaimana kita mencari solusinya? Oke, karena saat ini kita tidak membahas mencari solusinya dengan menggunakan tangan kita menggunakan tools. Tools yang saya sarankan adalah dari Wolfram Alpha atau kita sebut matematika. Di sini Wolfram Alpha ya dia salah satu produknya matematika. Di sini kita bisa mencari solusi dari persamaan diferensial. Misalnya gimana? Tadi kita punya persamaan dy per dt sama dengan k kali y. Nah, tentu dalam hal ini kita harus masukkan nilai k-nya. Betul? Kita masukkan k-nya misalnya 2. Lalu kita klik tombol sama dengan di sini. Kita tunggu hasilnya. Nah, bentuk persamaannya ini dia disebutkan adalah first order linear ordinary differential equation. Kenapa disebut first order? Karena hanya ada satu turunan, betul ya. Lalu di sini solusinya. YT sama dengan C1 kali E pangkat 2T. Begitu ya. Nah, lalu ini salah satu contoh mungkin dalam bentuk gambar fungsi Y terhadap T. Oke, kalau diberitahu Y0 sama dengan 1. Oke, contoh yang kedua tadi kita misalnya punya persamaannya tidak K kali Y, mungkin tetap 2Y gitu ya, tapi dikali 1 dikurangi Y dibagi L. L-nya berapa? Misalnya kita mau batasi jumlah penduduknya yang boleh ada di tempat ini ada 10 dulu, 10 ya. Begini, kita lalu lihat solusinya. Oke, ya sebentuk ini di mana ini K-nya 2 adalah K, L-nya kapasitasnya 10. Oke. Ya. Kita lihat solusinya. Ini solusinya di mana YT. Nah, ini bentuknya menjadi sangat rumit, oke. Sekali lagi kalian tidak perlu tahu saat ini bagaimana mencari tahunya. Tapi kalau kalian berlangganan program ini, kalian bisa lihat step by step solutionnya. Oke. Di sini kita lihat bentuknya seperti ini. Untuk Y terhadap T. Perhatikan. Di sini dia gambarnya lurus terus. Kenapa? Ya, karena ada batas kapasitas, di mana kapasitasnya adalah 10. Sehingga dia tidak mungkin lebih dari 10. Saat dia mau lebih dari 10, dia akan berkurang. Begitu ya. Ketika kurang dari 10, dia bisa nambah lagi. Sehingga kelihatan menjadi seperti ini. Stabil dia. Oke. Demikian materi kita mengenai memodelkan dengan persamaan diferensial. Ini hanyalah basic saja untuk kalian bersiap-siap nanti di semester berikut kalian akan belajar mengenai sinyal sistem, lalu nanti juga kalian akan belajar mengenai medan elektromagnet. Itu semuanya di model-model digambarkan dengan adanya persamaan diferensial. Dan kalian juga nanti akan belajar bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut. Oke, untuk hari ini cukup di sini. Tetap semangat belajar dan sehat selalu ya. Tuhan berkati.